الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Ali, jamaah Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saya muliakan. Kemudian kita lanjutkan masih sedikit yang berkaitan dengan mukaddimah yang berkaitan dengan ruqyah. Sekarang kita membahas tentang sifat-sifat ruqyah ataupun cara meruqyah. Jadi pada hakikatnya ruqyah itu bahasa kitanya adalah jam'i. Dan kita sudah menentukan bahwasanya jam'i yang dibolehkan, bahwasanya jam'i tersebut, ruqyah tersebut haruslah dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dari hadis-hadis yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ruqyah, ataupun dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus menggunakan perkataan yang dipahami. Apabila yang pertama itu digunakan, maka harus dengan perkataan yang dipahami. Dengan bahasa apapun juga harus dengan perkataan yang dipahami. Baik dengan bahasa Arab, baik dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa lainnya, maka harus dipahami. Dan yang ketiga, harus meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang adalah cara ketika seorang meruqyah. Di antaranya yang tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa jenis, di antaranya dengan menggunakan nafas ataupun tafal. Nafas adalah ketika meruqyah dia mengeluarkan sedikit tiupan dengan sembari ada liur yang sedikit saja. Jadi ketika dibacakan dengan satu bacaan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi ataupun nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, maka bisa dengan menggunakan nafas tadi, ditiupkan dan ada sedikit liur yang masuk dalam hidung sedikit saja. Bisa juga menggunakan tafal ataupun busa ketika meruqyah, kemudian diiringi dengan ludah. Ada juga hadis demikian. Maka kedua-duanya itu adalah sesuatu yang dibolehkan ketika seseorang melakukan ruqyah. Dalilnya adalah yang pertama yang berkaitan dengan nafas, yaitu ditiupkan dengan udara yang sedikit, tiupan yang sedikit dengan diiringi sedikit liur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "Kana idza marida ahadun min ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafatha alaihi bil mu'awwidzat." Bahwasanya apabila salah seorang dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit,
Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyahnya dengan al-mu'awwidzat, dengan surat An-Nas dan surat Al-Alaq. Ini menunjukkan bahwasanya al-mu'awwidzat ini termasuk dari ruqyah. Dan sebelumnya kita bawakan hadis Nabi yang berkaitan dengan ruqyah. Maka al-mu'awwidzat ini termasuk bisa untuk digunakan untuk meruqyah. Dan disebutkan nafatha alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah ini menggunakan nafas. Dan nafasnya, nafas. Selesai membaca, dibaca lagi. Begitu salah satu ruqyah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan cara meludah, maka di dalamnya ada hadis-hadis yang banyak. Kemudian yang berkaitan dengan busar, meludah. Jadi ketika membaca ruqyah, kemudian diiringi dengan tafal ataupun busar ataupun busar, meludah dengan bedanya liurnya lebih banyak daripada nafas. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sudah kita ulang-ulang hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, yaitu ketika beliau melakukan perjalanan dan kemudian singgah ke satu kampung, maka ada dan kebiasaan pada zaman jahiliyah apabila kelompok musafir, satu kafilah, mereka singgah ke satu kaum atau satu desa ataupun satu kabilah, maka ada kewajiban untuk kabilah tersebut menjamu orang-orang yang singgah tanpa ada permintaan. Jadi termasuk kebiasaan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Maka ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat-sahabat lainnya singgah di satu kabilah, mereka mendapati tidak ada jamuan. Mereka minta, tidak mendapatkan jamuan juga. Akhirnya mereka pergi. Kemudian tidak tahunya kepala suku ataupun kepala kabilah yang di kampung tersebut dalam keadaan sakit. Maka ketika mendapati sakitnya ini makin parah, salah seorang di antara orang-orang yang menghubungi kepala suku itu mengatakan, bisa jadi di sebagian orang yang datang kepada kita itu ada orang yang bisa ruqyah. Maka mereka mengutus kepada sahabat-sahabat tersebut, dan Abu Sa'id mengatakan boleh asal diberikan sekian khatib. Khatib itu bukan seekor, dua ekor kambing, akan tapi kumpulan kambing. Maka disepakati upahnya. Kemudian Abu Sa'id datang dan kemudian meruqyah kepala suku tersebut. Diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah dibaca, maka disebutkan dalam hadis-hadis beliau melakukan musaf dengan air liur yang lebih banyak daripada nafas. Setelah dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, orang yang sakit ini langsung segar bugar, seakan-akan tidak pernah sakit sedikit. Kemudian diberikanlah hadiah ataupun kesepakatan dari beberapa kambing sebagai upah untuk memberikan ruqyah. Kemudian setelahnya, ketika mereka membawa kambing-kambing tersebut, ada perbedaan di antara mereka. Ini bolehnya ini apa yang kita lakukan? Akhirnya mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan hal tersebut, menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, wa ma yudrika annaha ruqyah? Wahai Abu Sa'id, siapa yang mengajari engkau bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri.
Dan menunjukkan juga bahwasanya ruqyah itu bisa juga dibacakan kepada orang-orang kafir. Apabila orang kafir tidak dapat dia sakit, maka bisa kita meruqyah orang kafir tersebut. Sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa juga orang sakit tersebut sembuh dari sakitnya walaupun dia itu orang kafir. Dan makna dari hadis ini juga yang namanya ruqyah itu adalah doa. Doa. Maknanya boleh kita mendoakan orang kafir itu supaya sehat, supaya urusan-urusan dunianya itu bisa lancar. Boleh. Karena hakikat dari ruqyah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang di hadapan kita itu sehat, supaya orang yang di hadapan kita itu selamat, walaupun orang tersebut adalah orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal tersebut. Lebih-lebih apabila kita mendapati orang kafir, sebagian orang kafir pun akhlak dengan akhlak yang mulia sebagian. Kita sampai terkagum-kagum, saya berapa kali muamalah, begitu ketemunya sama orang kafir, muamalahnya bagus sekali dan sopan sekali. Padahal sama yang lainnya saya sikut sana sikut sini. Tapi begitu ketemu sama orang kafir, dia sangat sopan sekali, sangat menunjukkan akhlak. Saya doakan dia dan supaya dia itu mendapatkan hidayah. Jadi boleh lebih-lebih kita mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Mu'jamul Manahi al-Lafziyah karangan Syekh Bakar Al-Husain rahimahullah, beliau menyusun satu kamus yang kamusnya itu berisi tentang perkataan-perkataan yang boleh kita katakan dan perkataan-perkataan yang tidak boleh kita katakan. Perkataan-perkataan yang boleh kita katakan dan perkataan-perkataan yang tidak boleh kita katakan. Termasuk perkataan yang boleh kita katakan kepada orang kafir ketika kita mengatakan kepada orang kafir, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu. Boleh. Lebih-lebih ketika kita dalam niat kita ketika mengucapkan semoga Allah memuliakanmu, artinya dalam hati kita dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam. Sehingga orang yang di hadapan kita walaupun orang kafir, dia kemudian masuk Islam dengan Islam yang benar, kemudian termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam hadis ini juga yang berkaitan dengan materi kita, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika dia menggunakan busaq kuda. Dan ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan ruqyah, bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, pada hakikatnya Al-Qur'anul Karim adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai penawar, sebagai obat, sebagai penghilang lara. Baik obat yang ada di hati ataupun yang ada di fisik. Hati seperti syubhat, syahwat. Orang ketika sudah mulai condong kepada kemaksiatan, ingat ayat-ayat yang membahas tentang azab. Ingat ayat-ayat yang membahas tentang bahwasanya Allah mengetahui semua perbuatan kita. Itu syifa. Hingga syahwat yang sudah ada di dalam hati dan bisa juga sebagai obat untuk fisik seseorang, sehingga ketika dibacakan kepada orang yang sakit, maka orang yang sakit ini bisa sembuh.
Akan tetapi ketentuannya ayat apakah yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang diruqyah, maka sangat sedikit sekali ayat-ayat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Al-Fatihah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat untuk ruqyah, ataupun Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu untuk ruqyah, seperti hadis yang sebelumnya kita baca. Ada pun ayat-ayat yang lain yang dibacakan oleh orang-orang yang meruqyah, pada hakikatnya itu boleh, dan kebanyakan itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang meruqyah. Ijtihad dalam arti mereka mencomot sana, mencomot sini dalam rangka menyesuaikan dengan apa yang ada pada diri orang yang sakit ini. Walaupun pada hakikatnya tidak ada dalil. Misalnya kalau ada orang yang kesurupan, dibacakan kepada orang yang kesurupan itu ayat-ayat yang membahas bagaimana pertemuan Musa alaihi salam dengan tukang sihir. Baik itu yang dalam surat Al-A'raf ataupun surat Asy-Syu'ara dan surat Thaha dibacakan. Dan ini adalah ijtihadat, walaupun pada hakikatnya semua ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim sifatnya adalah syifa. Kemudian tadi baru dua ya. Yang berikutnya tata caranya adalah ketika meruqyah tanpa nafas, tanpa meludah, tanpa meniupkan, akan tetapi cukup dengan membacanya ruqyah saja. Yang pertama dengan meniup, yang kedua dengan ludah, adapun yang ketiga tanpa menggunakan tiupan, tanpa menggunakan ludah. Dan ini hadisnya banyak sekali. Seperti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyah orang yang sakit. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang yang sakit, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma Rabban Nas, udhibal ba'si, ishfi anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uka, shifaa'an la yughadiru saqama. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang tersebut, maka Aisyah radhiyallahu anha sebagai perawi hadis tidak menyebutkan bahwasanya dalam kejadian tersebut, dalam riwayat tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berdoa ataupun meruqyah memberikan ludah ataupun tiupan. Artinya ini adalah sesuatu yang boleh. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka tidak ada riwayat bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam melakukan nafas, tiupan ataupun memberikan ludah, tidak. Dan ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari menengok muridnya yang bernama Thabit al-Bunani, dan Thabit al-Bunani rahimahullah ini mengatakan kepada Anas bahwasanya dirinya lagi sakit, maka Anas radhiyallahu anhu meruqyah Thabit al-Bunani dengan doa Allahumma Rabban Nas, udhibal ba'si dan seterusnya, tanpa ada riwayat sedikit pun bahwasanya beliau melakukan tiupan ataupun ludah. Jadi ini cara yang ketiga. Jadi cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh, cara yang ketiga boleh.
Cara yang keempat, seseorang ketika meruqyah mengumpulkan antara bacaan dengan mengusap bagian yang sakit. Bisa dengan cara mengusap bagian yang sakit ataupun meletakkan tangan kepada bagiannya yang sakit. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuz. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya al-mu'awwidzat, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas, termasuk juga al-mu'awwidzat, termasuk tadrib digabungkan. Dan beliau pun memberikan nafas. Falamma ishtadda, maka ketika sakit beliau itu semakin keras, kuntu aqra'u alaihi, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, saya membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aksahu biyadi, dan saya jadikan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tiupan saya dan kemudian diusapkan ke bagian tubuh yang sakit dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan tangannya Aisyah radhiyallahu anha. Raja barakatiha, kata Aisyah, saya melakukan hal tersebut dalam rangka mengharapkan barakah tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan barakah yang ada di fisik seseorang, yang ada di zat seseorang, hanya khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika Nabi meludah, maka mereka berebut ludahnya. Ketika berdahak, maka mereka saling berebut dahaknya. Lebih-lebih ketika hal tersebut terjadi di hadapan musuh, ketika meremehkan Rasulullah dan meremehkan para sahabat. Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi ketika dia menjadi delegasi orang Quraisy, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian Hudaybiyah, wahai Muhammad, saya tidaklah melihat mereka kecuali mereka akan meninggalkan engkau sendirian, artinya menuju kepada para sahabat. Maka pada saat itu juga para sahabat menunjukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah, para sahabat berebut. Ketika Nabi mengeluarkan dahaknya berdahak, maka para sahabat berebut. Sehingga Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi ketika pulang ke orang-orang kafir Quraisy mengatakan, saya ini sudah pernah datang ke Kaisar, rajanya Umar. Saya sudah pulang balik ke Raja Persia. Raja-raja dunia sudah saya singgahi. Saya tidak pernah melihat raja yang mendapatkan pengagungan dari pengikutnya seperti Muhammad. Padahal yang pertama dia ngomong apa? Yang pertama apa dia ngomong? Saya akan mendapati bahwasanya mereka itu akan meninggalkan engkau. Langsung ditunjukkan oleh para sahabat bagaimana mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahallul, maka para sahabat berebut rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha menyimpan beberapa untai dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila ada orang yang sakit dicelupkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diminumkan kepada yang sakit. Dan ini barakah yang khusus dengan siapa? Nabi. Adapun selain Nabi Muhammad, seberapapun orang solehnya tidak akan mendapatkan istimewaan ini, tidak akan mendapatkan. Karena orang yang paling soleh dari umat ini siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Itu tidak pernah para sahabat melakukan hal yang demikian kepada Abu Bakar. Biasa-biasa saja. Seperti di antara mereka dengan yang lain. Pengkhususan ini yang mereka lakukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah dan diruqyah dengan cara mengusap bagian tubuh yang sakit. Dalam hadis lain yang tercantum dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Abi Al-As, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pada pertemuan yang lalu sudah saya bacakan. Beliau mengatakan, ini asyaddi marada mundu aslam. Saya ini merasakan sakit setelah saya masuk Islam atau semenjak saya masuk Islam. Fa'amadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yada'a yadahu 'ala al-makan al-musab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Utsman bin Abi Al-As untuk meletakkan tangannya ke bagian yang ia rasa sakit darinya. Kemudian dia meruqyah dirinya sendiri dengan mengatakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian mengucapkan A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Ini dicontohkan bahwasanya dengan cara meletakkan ke bagian tubuh yang sakit. Cara yang berikutnya, cara yang berapa? 5 kan? Benar 5. Tulis nggak? Bisa jadi kajian seperti ini, bukan juga seperti ini tidak akan dapat di tempat yang lain. Saya juga ambil kajian salah seorang syekh. Beliau Shalih bin Abdul Aziz Utsman As-Sindi. Dalam kajian beliau yang berkaitan dengan kitab tauhid. Yang kelima adalah dengan cara meruqyah ke air, membacakan ke air, kemudian ditiup airnya, kemudian air tersebut bisa diminum, bisa dimandikan, atau bisa dicuci bagian yang sakit. Disebutkan dalam satu hadis, ada 2 hadis yang berkaitan dengan hal ini. Dari hadis Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lubiqa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersengat binatang berbisa. Bisa ular, bisa juga kalajengking, yang ataupun yang lain-lainnya. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, karena yusalli falubigha min aqrab. Disebutkan bahwasanya ini dari kalajengking. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disengat kalajengking. Dan sering kita ulang-ulang menunjukkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena mara bahaya, terkena kesusahan, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Sehingga keistimewaan beliau adalah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya. Beliau menyampaikan kepada umat manusia apa-apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun selainnya, maka beliau adalah innama ana basyarun mithlukum. Nabi yang mengatakannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwasanya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Sehingga dengan penetapan permasalahan hal ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah dalam memberikan penjelasan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sifatnya langsung, tidak ada perantara seorang pun, baik Nabi Muhammad ataupun yang lainnya. Ataupun makna berikutnya ketika kita katakan bahwasanya Nabi ini adalah basyarun mithlukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak layak dan tidak pantas untuk kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seorang memberikan ibadahnya kepada Nabi Muhammad, artinya ketika bersumpah dengan nama Nabi Muhammad, ketika berdoanya kepada Nabi Muhammad, maka ini semua telah menjadikan Nabi berkesesuaian atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sifat yang hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dilarang darinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, saya itu tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib hanyalah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila itu belum terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menahannya, tidak memberikannya kepada Nabi, maka Nabi tidak mengetahuinya. Apabila kata Allah engkau mengetahuinya, maka konsekuensinya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma massani as-su', saya tidak akan terkena sedikit pun dari kesusahan, dari mara bahaya. Akan tetapi Nabi tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib, sehingga ketika sholat pun tidak mengetahui ketika sholat malam ini ada di kisaran beliau itu kalajengking yang berbahaya pada diri beliau. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ata bimahin wa milhin. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bacanya utiya bimahin, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan atau disiapkan untuk beliau air dan garam. Fakana yaqra'u ala hadzal ma'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan terhadap air tersebut, dan setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan air tersebut bagian yang terkena sengatan dari kalajengking, jadi dengan air dan garam. Dan ini salah satu sifat-sifat yang disebutkan yang berkaitan dengan cara meruqyah. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita ingatkan yang berkaitan dengan ruqyah ini. Karena ruqyah pada hakikatnya ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sehingga yang namanya ibadah haruslah berkesesuaian dengan apa yang telah dicontohkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya, jenisnya, bilangannya harus berkesesuaian dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan dipahami oleh para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat. Karena banyak hadis-hadis yang sifatnya umum dan tidak penjabarannya di luar dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, maka para ulama mengatakan para sahabat tidak memahaminya demikian. Dan ini adalah pemahaman yang benar. Ketika kita mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pengamalan yang benar harus berkesesuaian dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat. Karena mereka lah adalah orang-orang yang ahli bahasa, paling mengerti mereka. Bahasa Arab yang Al-Quran turun dengannya adalah bahasa kesehari-harian mereka. Sehingga Nabi SAW kalau dalam khutbah Jumat hanya membaca surat Qaf saja, tanpa ada tambahan, tanpa ada kurangan, dibaca 2 kali khutbah cukup, dan efeknya luar biasa kepada para sahabat, tanpa ada tafsir, tanpa ada penjelasan. Karena apa? Mereka memahami bahasa Arab itu sebagai bahasa mereka, bahasa Al-Quran sebagai bahasa mereka. Yang kedua, mereka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan ketika Al-Quran itu turun, sebab-sebabnya turun, apa yang terjadi ketika dan sesudah ayat itu turun, mereka mengetahui. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang ketika mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi SAW, mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dengan pengamalan mereka. Allah ridha dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan janji-janji yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Dunia mereka tak tunduk. Orang-orang kafir tunduk dan patuh terhadap mereka. Sehingga orang-orang Persia yang sebelumnya menganggap remeh para sahabat dan mengatakan apa yang diingini oleh pengembala unta. Tidak lebih dari 20 tahun setelah Kisra tersebut mengatakan ucapan tersebut, hilang Persia, kerajaan Persia dari peta dunia, hilang, dihapus, hilang pada zaman Umar bin Khattab. Api Majusi padam pada saat itu. Tidak lebih dari 20 tahun setelah rajanya mengatakan dengan perkataan yang menghinakan apa yang telah Nabi SAW. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah, pondasi dasar dalam Islam, beliau tidak mengatakan pondasi yang pertama itu Al-Quran. Beliau tidak mengatakan pondasi yang pertama dalam Islam itu As-Sunnah, bukan. Karena mau orang segimanapun dalam memahami Al-Quran, pasti yakin bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah, adalah dalil. Pasti yakin. Ketika orang tidak meyakini keduanya sebagai dalil, maka semuanya yang mengatakan ini adalah sesat. Semuanya akan berpedoman dan berpijak terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang pertama dijadikan landasan sebagai prinsip dasar untuk mengenal Islam, at-tamassuku bima kana alaihi sahabah. Berpegang teguh dengan apa yang padanya para sahabat ridwanullahi alaihim dalam pengamalan Al-Quran, dalam pengamalan sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika seorang membaca Al-Quran, tidak bisa dia memahaminya semau dia sendiri. Tidak bisa dia menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan selera, dia tidak bisa. Karena apabila dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang baru yang tidak pernah ada pada pendapat-pendapat yang salah, artinya apa? Dia menyatakan bahwasanya pendapatnya benar dan pendapat semuanya dalam kesesatan dan kesalahan, dan itu mustahil. Maka dalam
ruqyah. Ini satu ibadah. Maka pengamalannya harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Tidak hanya sekedar ruqyah saja, tetapi harus merujuk kepada para sahabat. Termasuk yang harus kita perhatikan dalam hal yang berkaitan dengan ruqyah adalah ruqyah berjamaah. Ruqyah berjamaah. Ruqyah berjamaah mengumpulkan orang-orang yang sakit, ya kan? Atau orang-orang yang membutuhkan ruqyah. Kemudian yang dikatakan sebagai ahli ruqyahnya ambil mikrofon, kemudian membacakan ayat-ayat yang di dalamnya ada ruqyah ataupun hadis-hadis yang di dalamnya tercantum ruqyah. Ada nggak ikhwan seperti ini? Ada ya? Maka ini tidak ada dalil. Tidak ada satu riwayat dari para sahabat ketika mengamalkan tentang ruqyah seperti ini, tidak ada. Jika ketika ini adalah sesuatu yang dilakukan, maka kita timbang dengan para sahabat ketika mengamalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ruqyah ataupun ayat-ayat yang di dalamnya dibacakan ruqyah. Apakah para sahabat melakukan hal yang demikian ataukah tidak? Karena pemahaman mereka adalah pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut juga sebagian orang, kita kan tadi bahas tentang meniup ya, ataupun meruqyah. Nabi SAW mencontohkan meniupnya bagian yang sakit atau ketika yang berkaitan dengan minuman ke tempatnya kecil. Maka sebagian orang ada yang berlebihan. Ketika meruqyahnya di toren, ada nggak coba? Toren udah naiknya ya susah, dibuka kemudian diruqyah. Dan saya dapat yang lain ini apa? Ada orang punya perusahaan air kemasan, kemudian dia naik, dia isi dengan zam-zam sedikit, dan kemudian dia ruqyah tempat air yang sangat banyak, kemudian diperjualbelikan. Ini pun suatu kesalahan, tidak ada dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Begitu juga sebagian orang membuka praktek untuk ruqyah. Yang pertama, dia sematkan dirinya sebagai ahli ruqyah, dan yang kedua, dia membuka praktek butuh ruqyah, ada rumah ruqyah syar'i. Ada nggak ya Pak? Ada nggak? Ada. Banyak ya. Maka kita tidak bisa menunjuk sana menunjuk sini, kita dalam pembahasan. Sebagian mereka ketika mengatakan hal ini berpedoman dengan apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu bisa menerima upah. Jadi saya bisa menerima upah ketika meruqyah. Maka kita katakan Abu Sa'id Al-Khudri setelah itu buka praktek atau tidak? Buka praktek atau tidak? Tidak. Tidak pernah para sahabat buka praktek. Untuk praktek ruqyah, siapa yang mau ruqyah datang, tidak. Bahkan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, anjurannya kepada kita adalah untuk ruqyah mandiri, walaupun ketika ruqyah dengan orang lain itu boleh. Seperti hadis Abu Utsman bin Abil As tadi, Rasulullah merintahkan supaya Utsman ini ruqyah diri sendiri. Kemudian termasuk kesalahan juga, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ketika meruqyah, orang itu mengandalkan orang lain untuk meruqyah. Kita sudah membahas, bisa termasuk syirik besar, bisa termasuk syirik kecil pada pertemuan yang lalu. Mengandalkan orang lain untuk meruqyah. Terkadang ketika mengandalkan orang lain untuk meruqyah itu sampai berpuluh-puluh kilo dia lalui untuk bertemu dengan orang tersebut, kemudian dia ruqyah. Untuk diruqyah bisa 100 kilo, bisa 200 kilo, dia melakukan perjalanan jauh
Padahal yang dibaca oleh orang yang meruqyah itu, dia bisa juga untuk membacanya. Lebih-lebih ketika seorang membawa seorang anak yang bawa ayahnya. Ketika dia membawa anaknya kepada ahli ruqyah, dia meminta, tolong ruqyah anak saya. Dengan melakukan perjalanan yang jauh. Maka ini dari sini. Karena yang lebih utama untuk berdoa, karena itu adalah doa orang tua. Saya pernah suatu ketika dapat tugas untuk menerjemahkan Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Nggak tahu saya sudah menjelaskan nggak di sini. Pagi habis saya diminta untuk menerjemahkan beliau. Setelah menerjemahkan, ada orang bertanya di sana sini, saya terjemahkan. Tidak lama ada seorang yang datang. Dia sampai ngomong kepada saya lulusan pesantren ini itu sama dengan saya, anak saya sama aku. Oh iya, ditemukan pada Syekh Abdul Razak. Kemudian saya terjemahkan perkataan orang ini kepada Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak dengan tenangnya mendengarkan permintaan orang. Orang ini mengatakan anak saya sudah diterima di Madinah. Tinggal satu saja, gagal tes kesehatan. Dan setelah saya kesana kemarin, betulnya penyakitnya ini. Saya sudah merujuk kepada ini dan itu. Saya minta ampun untuk ruqyahnya. Dia terjemahkan. Kemudian Syekh Hafizahullah dengan bijaknya beliau mengatakan, ruqyah itu doa. Dan doa yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa seorang ayah kepada anak. Doa seorang ayah kepada anak. Jadi ketika antum berdoa untuk anak-anak, maka doanya diterima oleh Allah, ruqyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika antum meminta kepada saya, maka saya ini kalah afdal daripada antum orang tua saya juga. Kemudian beliau membawakan hadis 3 perkara, 3 keadaan yang doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya doa walidil waladi, doanya seorang ayah ataupun orang tua kepada anaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ruqyah itu jangan cari yang orang-orang yang dianggap sebagai orang yang ruqyah itu sakti, jangan. Sampai akhirnya kita keger, ini orang cari ruqyah apa cari dukun? Betul, cari yang manjur, yang mujarab. Padahal doanya itu saja, ayatnya itu saja. Kenapa tidak kita langsung baca doa-doa tersebut dan ayat-ayat tersebut untuk diri-diri kita atau untuk keluarga kita? Niscaya hasilnya pun akan sama. Apabila seorang itu benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk kesalahan juga ada beberapa kesalahan yang tertulis kekeliruan atau kesalahan. 5 kan sekarang ya, pada 4. Termasuk kesalahan-kesalahannya tersebar di dalam bab ini adalah sebagian orang ketika menggunakan ruqyah dalam rangka mencoba-coba. Jadi kalau yang bab-bab sebelumnya itu adalah sebagian yang dulu, adapun yang sekarang maka dalam keadaan orang-orang yang sedikit meremehkan. Jadi ketika orang meruqyah atau diruqyah dalam keadaan mencoba-coba, maka ini adalah sesuatu yang salah. Yang namanya ruqyah, sudah saya ulang-ulang, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh mencoba-coba.
harus yakin bahwasanya doanya yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin bahwasanya doanya diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ijabah kepada satu doa yang doa tersebut keluar dari hati-hati yang lalai, hati-hati yang tidak yakin terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan yang berikutnya, sebagian orang hanya mengandalkan ruqyah saja dalam mengobati dirinya ataupun orang yang sekitarnya tanpa merujuk kepada medis. Ini pun termasuk kesalahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika ada di kerumunan. Kemudian ada orang Arabi, seorang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, ada dawa." Wahai Rasulullah, apakah kita berobat? Maka Rasulullah katakan, "Ya ayuhan nas tadawaw." Wahai para manusia, berobatlah. Fa inna Allah ma anzala da'an illa anzala lahu shifaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan apa? Obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada orang yang mengetahui obat tersebut kemudian bisa sembuh atas izin Allah. Ada orang yang mengetahui obat tersebut terkadang tidak mengetahui dosisnya sehingga tidak sembuh. Kata Rasulullah, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berobat. Lebih-lebih para ulama yang sekarang juga, mereka adalah orang-orang yang berobat, datang ke dokter, datang. Seperti siapa? Syekh Albani rahimahullah, lama beliau diobat. Tidak hanya mengandalkan ruqyah, akan tapi beliau merujuk kepada medis. Pernah juga beliau sakit dengan sakit yang parah sampai terkadang pingsan, dan beliau membaca di satu kitab kedokteran klasik itu ada terapi 40 hari nggak makan. Jadi 40 hari nggak makan. Dan beliau pun akhirnya mengikuti terapi tersebut 40 hari nggak makan. Dan beliau pun mengambil dalil dengan dalilnya Abu Dzar Al-Ghifari 15 hari ataupun 18 hari Abu Dzar Al-Ghifari di Makkah nggak makan, cuma minum air zam-zam. Jadi selama 40 hari Al-Imam Al-Albani rahimahullah terapinya itu dengan tidak makan, hanya minum saja. Sehingga beliau ada berapa kali bolak-balik ke dokter yang biasa beliau kontrol. Maka setelah 40 hari penyakit yang beliau derita hilang. Hingga dokternya terkaget-kaget. Dan ini salah satu terapi juga. Dan beliau juga dalam hal ini datang ke dokter. Begitu juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau sampai berobatnya ke Amerika. Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, salah seorang ulama hadis di negeri Yaman. Beliau pun berobat sampai dipaksa oleh kerajaan Saudi untuk tinggal di Jeddah, berobat di Jeddah dalam waktu yang lama, sampai beliau pun wafat di Jeddah dan dimakamkan di kota Makkah. Wafat di rumah sakit. Jadi alhasil yang berkaitan dengan ruqyah, kita tidak boleh meremehkan ruqyah dan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga melakukan perbuatan di dalamnya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, bahkan sampai menyia-nyiakan ilmu medis yang medis tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki sehingga memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Semoga bermanfaat.
insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.